Saat Ukraina mati-matian melawan Rusia, Donald Trump terus menunjukkan sikap yang berubah-ubah terhadap Kiev. Bahkan soal bantuan senjata, Trump terus tarik ulur, menunda senjata di saat Kiev membutuhkan banyak amunisi untuk melawan Rusia di garis depan. Ya, sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat kembali pada Januari 2025, Trump tidak konsisten dengan perkataan dan tindakannya terhadap Kiev. Di awal masa jabatannya, ia condong membela Putin yang Trump sebut sebagai sahabat karibnya. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu bahkan sempat terlibat cekcok terbuka dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di ruang oval Gedung Putih. Amerika Serikat lalu memblokade bantuan senjata ke Ukraina. Tak berselang lama, situasi berbalik. Ancaman terhadap Putin satu persatu dilontarkan Trump. Blokade persenjataan pun dibuka kembali. Situasi membingungkan ini membuat Ukraina akhirnya memutuskan untuk berdikari atau setidaknya mencari amunisi dari sumber lain. Seperti apa dinamika yang terjadi? Simak dalam video berikut. Mari kita runut dari awal soal sikap Trump ke Ukraina. Setelah kembali ke Gedung Putih, Amerika dan Rusia mulai memperbaiki hubungan. Trump sempat menghubungi Putin lewat sambungan telepon. Sebagai tindak lanjut, pejabat tinggi kedua negara lalu bertemu di Arab Saudi. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Bahkan dalam suatu unggahan di Truth Social pada Maret 2025 lalu, Trump mengajak agar warga AS tak khawatir atas hubungannya dengan Rusia yang semakin dekat. Masalah bagi Kiev memburuk setelah Trump meminta Ukraina membayar berbagai bantuan itu dengan kesepakatan terhadap logam tanah jarang Ukraina. Rencananya kesepakatan ini ditantangani saat Zelensky bertemu Trump pada Jumat 28 Februari 2025 lalu di Gedung Putih. Namun pertemuan itu berubah jadi adu mulut dan berujung diusirnya Zelensky dari Gedung Putih tanpa kesepakatan mineral tanah jarak. Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Donald Trump resmi menghentikan seluruh bantuan militer ke Ukraina. Namun pada akhirnya, Trump frustrasi dengan Putin. Sikap lunaknya terus diremehkan Putin dengan serangan Rusia ke Ukraina dan upaya negosiasi gencatan senjata yang tidak kunjung tercapai. Terbaru, Trump yang kecewa di hadapan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan ultimatum ke Rusia dengan mengurangi batas waktu dari 50 hari menjadi 10 hingga 12 hari agar Putin segera sepakati gencatan senjata dengan Ukraina. Amerika Serikat juga sepakat kembali mengirimkan rudal Patriot ke Kiev pada awal Juli. Setelah sebelumnya sokongan terbesar militer Ukraina itu sempat terjeda. Dalam pertemuan di Gedung Putih bersama Jenderal NATO Mark Rutte, Trump mengatakan sejumlah artileri siap didistribusikan ke medan perang. Will these be Patriot missiles specifically, or Patriot batteries that you're planning? And when do you everything? It's Patriots. It's all of them. It's a full complement with the batteries. And when do you expect them to arrive in Ukraine, sir? Well, we're going to have some come very soon, within days actually, because a couple of the countries that have Patriots are going to swap over and will replace the Patriots with the ones they have, and Matt will coordinate with NATO. But so it's going to be, they're going to start arriving very soon. Namun sikap Trump yang berubah-ubah ini tampaknya membuat Zelensky was-was. Ia lalu menyusun strategi baru untuk mengurangi ketergantungan Ukraina terhadap Amerika. Langkah apa yang dipilih oleh Zelensky? Jalan keluar dari sikap pelin-pelan Donald Trump yang kerap membuat Ukraina gigit jari, akhirnya adalah dengan berdikari. Melansir The Independent, Senin 4 Agustus 2025, Kiev mencoba mencari sumber pasokan persenjataan yang dapat diandalkan dari tempat selain AS. Namun target utamanya adalah memanfaatkan industri persenjataan mereka yang telah berkembang pesat. Peningkatan kapasitas produksi senjata ini dipimpin langsung oleh Menteri Industri Strategis Ukraina Herman Smetanin.
Seorang penasihat kementerian, Yuri Sak, mengklaim produksi industri pertahanan mereka telah meningkat 35 kali lipat selama 3 tahun terakhir. Sejak invasi Rusia di Crimea pada tahun 2014, jumlah perusahaan senjata meningkat menjadi sekitar 100 perusahaan milik negara dan hampir 700 perusahaan swasta. Konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun ini juga mulai bergeser menuju peperangan drone. Drone disebut Yuri Sak sangat efektif untuk menargetkan amunisi Rusia, kilang minyak, dan depot Rusia. Ukraina berencana memproduksi 5 juta drone tahun ini. Selain drone, Ukraina juga meningkatkan produksi rudal dengan target produksi 3.000 rudal jelajah pada 2025 ini. Serangkaian sistem rudal telah digunakan Kiev sepanjang perangnya dalam 2 tahun terakhir. Di antaranya rudal-rudal seperti Neptune, Valencia, Peklo, dan Ruta. Selama 2023 hingga 2024, produksi rudal Ukraina juga mengalami peningkatan hingga 8 kali lipat. Para insinyur Ukraina berfokus pada rudal jarak jauh yang mampu menimbulkan penderitaan bagi Rusia seperti yang dialami rakyat Ukraina setiap harinya. Salah satunya disebut Bars, yang berarti leopard. Rudal ini pertama kali diperkenalkan secara publik di sebuah pameran senjata Ukraina pada bulan April 2025 lalu. Dari sahabat karib hingga ancaman, dari blokade hingga suplai senjata, Donald Trump memutar haluan terhadap Ukraina bak cuaca yang sulit ditebak. Kiev pun belajar, ketergantungan adalah resiko, apalagi pada sekutu yang kerap berubah sikap. Di balik was-was itu, Ukraina menggenjot kemandirian dengan membangun industri senjata, memproduksi jutaan drone, ribuan rudal, demi menghadapi Rusia tanpa harus menunggu restu Washington. Politik luar negeri kerap jadi ajang tarik ulur kepentingan. Tapi bagi bangsa yang diserang, bertahan tidak bisa menunggu, dan Kiev mulai tidak menjadikan Amerika sebagai candu. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.